Opening. Nah, jadi kain dulu. Iya, opening lah tuh, buru. Halo cuy, ketemu lagi bareng orang Ruli. Gua Erik. Erik dari mana aja Erik? Baru datang lagi ke studio. Yoi, ke studio. Sok sibuk biasa. Sibuk Ijazah. ngapain? Ngurus ijazah. Berhubung sekarang Erik udah ada di sini lagi, sekarang kita bakal ulas film apa nih Erik? Film yang pastinya udah ditunggu-tunggu. Oh, tunggu siapa nih? Khususnya para remaja. Oke. Judulnya adalah Milea, Suara dari Dahlan. Dahlan apa ini? Suara dari Dilan. Oh, iya. Dilan, Milea, emang harus kenalan lagi gitu? takut lupa. Film ini adalah film sequel ketiga dari film-film sebelumnya, yaitu film Dilan 91, Dilan 92. 90, 91. Oh iya, sorry, 90 sama 91. Sesuai sama novelnya. Sama novelnya ya, karyanya Pilih Baik. Ya. Spoiler warning ya buat kalian yang belum nonton Milea, tonton dulu aja sih filmnya di bioskop. Harus. Kalau belum yang Dilan 90 sama 91-nya juga tonton aja di Indo. Udah nggak ada. Nonton di web-web Ya, web-web yang lain dah. Ada kok. Lebih ke rekapan sih, dari Dilan yang rekapan. 90 sama Dilan 91, cuman dari sudut pandangnya sih Dilan. Jadi Kalau lebih ke ini ya, klarifikasi gitu ya. Iya. Menjawab plot hole yang ada di Dilan yang pertama sama yang kedua lah, kayak gitu sih. Karena dari pertama kali sekolah terus ketemu si itu sampai akhirnya mereka berpisah, ya ini terjawab semua di film yang ketiga ini. Dan mungkin di bukunya juga kayaknya sama juga sih kayak gitu. Karena orang nggak baca novelnya sama sekali sih dari yang pertama sampai yang ketiga. Soalnya kan di yang satu kedua tuh kebanyakan gitu ya, pada nyalahin Dilan yang salah, gitu kan. Dan sekarang terklarifikasi. Ya, klarifikasi gitu. Kalau di film yang pertama ini kan dia tembus bukan lumayan lagi, malah banyak karena udah dimasukin 10 film terlaris sepanjang masa sih. Dilan yang pertama yang Dilan 1990 berarti itu tembus sekitar 6 atau 6 juta deh. Belum sampai 7 kan ya? Belum. Kalau 6, yang 7 juta satunya lah. 7 juta di film satunya. Wah, PKI masih. Belum ada yang masih lain. merajai itu. Dan yang kedua pun nggak kalah ininya juga, nggak kalah penontonnya juga. Betul. Dia tembus sampai 5, sekian juta gitu. Nah, nggak ngerti sih film-film ini tuh kenapa bisa bisa tembus sebanyak itu. Dan nggak tahu nih yang sekarang yang Milea ketiga apakah bakal tembus juga. Kalau kemarin tembusnya itu karena ini baper paling ya. Jadi ini kayak mungkin sesuatu hal yang baru, terus anak-anak remaja nonton baper gitu. Jadi treatmentnya beda. Iya, betul. Kalau misalkan kita urutin nih dari 1, 2, 3, mana yang paling menarik urutan ranking pertama gitu dari ranking pertama yang pertama sih. Yang pertama. Ya itu memunculkan sudut pandang Dilan tentang keluarganya itu kan sesuatu hal yang baru. Cuman ada yang kurang itu di menit-menit awal, kira-kira 15 sampai 20 menit awal itu. Oh iya yang pas bagian-bagian awal itu sampai bosen banget. Iya. Karena di pas awal cerita filmnya itu diceritain balik ya. Flashback gitu. Lagi. Scene-nya itu sama gitu. Scene-nya juga sama, malah kayak plak-plak dari yang Dilan 1, Dilan 2 digabungin lagi di Milea yang ketiga ini. Iya. Kan sebenarnya kalau memang misalkan ini filmnya itu nyeritain rekapan tapi sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang dari Dilan, harusnya sih visualnya dibikin berbeda juga. Misalkan event itu ceritanya sama gitu. Walaupun sama kan kayak lagi telepon gitu, ya angle-nya beda kan, lebih beda, enak visualnya gitu. lebih beda kayak gitu. Dan kita juga nangkapnya walaupun cerita sama tapi kan visualnya beda. Ini mah filmnya beda gitu. Ini mah kayak yang footage yang di film pertama itu dimasukin lagi ke itu dengan tambahan visual yang sedikit. Iya, beneran. Ada scene di mana si Dilan ketemu sama si peramal sebelumnya yang ternyata itu benches. Mungkin ya itu yang kita harapin itu visual yang kayak yang gitu berbeda, loh, yang memang berbeda dan belum pernah ada di film 1, kedua itu, dan ternyata ada di sini dan itu terklarifikasi kayak gitu sih. Sama ini loh yang katanya si Dilan nonton sama siapa, Susi ya? Susi kan
di yang pertama itu kayaknya si Dilan ketemuan berdua gitu kan, karena berdua ternyata banyak rame-rame. sama teman-temannya ikutan di depan juga pada makan popcorn gitu. Ya kan kalau dengan sepeda itu kan jadi fresh nih baru gitu. Nah kayak gitu-gitu sih yang kita harapin, cuman nggak tahu karena memang porsinya juga sebenarnya lumayan banyak loh dari menit pertama sampai setengah jam, 20 menit, setengah jam mungkin mungkin. Jadi setengah jam itu ibarat katanya kita yang udah nonton 1-2 terus telat datang ke studio 15 menit ya nggak apa-apa, aman gitu. gitu ya. Kalau misalkan kalian mau nonton telat setengah jam juga nggak apa-apa gitu loh. Background keluarganya Dilan sih di sini tuh lebih terekspos dengan baik gitu loh, karena di situ kan lebih nyeritain kedekatan Dilan dengan keluarganya kayak gitu, antara ibu, adeknya sama bapaknya, apalagi bapaknya gitu loh. Dramanya dapat banget sih pas ketika bapaknya sakit. Terus setelah sakit itu kan bapaknya terus meninggal tuh, minta dipangku kan ya. Nah di situ feel dramanya dapat banget sih menurut orang kayak gitu. Sifatnya Dilan tuh seperti itu ternyata emang dari bapaknya itu, didikannya gitu kayak pas waktu telat pulang. Siapa kamu? Ibu siapa? Ya, jadi kan emang udah dididik seperti itu. Jadi anaknya udah ceplas-ceplos lah gitu ya. Nah itu mungkin treatment yang berbeda dari film-film yang sebelumnya yang memang ada di filmnya Mila yang sekarang. Yang beda tuh kalau menurut orang itu doang sih kayaknya sih. Dari 20 menit atau 30 menit ke depan baru mulai kelihatan bedanya film antara yang ketiga sama yang pendahulunya kayak gitu. Penggambaran tahun 90-91 itu kurang gitu. Kayak yang waktu Dilan mau ke Jogja naik kereta tuh. Terus setelah lulus sekolah berarti ya? Pas sudah lulus. Nah itu keretanya itu terlalu modern kalau menurut. Nah jadi kayak keretanya seakan-akan udah ber-AC gitu kan, jendelanya nggak bisa dibuka. Terus kayaknya nggak, suasana juga nggak rame banget ya. Kayak sepi gitu. Nggak kerasa sih. Pernah nonton film ini nggak yang tragedi kereta itu tuh Bintaro ya. Itu kan kelihatan banget kan, itu kan di tahun-tahun 90-an ya? Iya. Tragedi gitu. Itu kalau misalkan feel-nya kayak gitu, bisa sama proses kayak gitu lebih bagus visualnya kayak gitu. Lebih berasa gitu tahun 90-an ini. Sama pas gitu. Di stasiun juga, pas keluar stasiun tuh sepi banget, emang bener kayak udah di setting gitu. Di zona mungkin itu lagi weekday kali. Syutingnya lagi weekday, kalau rame kan susah ngatur-ngaturinnya. Ini lagi weekday sepi, oke langsung syuting. Sampai sepi gitu kayak gak ada orang. Di awal kan udah diceritain tuh bahwa si Dilan tuh mau datang ke acara reuni. Pas dia mau ngetik tuh. Ada reunian gitu kan, reunian sekolah. Nah ternyata emang di filmnya pun ada gitu, di akhir-akhir itu Dilan datang ke acara reuni. Nah cuman kurangnya itu ya, reuninya itu kan jaraknya jauh dari kelulusan. Iya. Itu setelah dari lulus kuliah ya reuninya acaranya. Si Dilan juga kan udah magang. Dan dia udah diminta sama PD Baik. Ceritanya ya di film itu diminta PD Baik untuk nulis novel gitu. Dari zaman sekolah aja gitu, pas udah reuni juga masih gitu kelihatan aja. Gitu ya. Yang beda apa, coba make upnya doang. Iya, make up. Ya si Milea aja kan. Milea doang. Iya, gitu. Kalau yang lain kayak sama aja. Ya karena cowok-cowok kan jarang make up gitu kali ya. Kalau yang cewek kelihatan banget, maksudnya kelihatannya itu yang ngebedain itu cuma make up doang. Ketika sekolah itu make upnya tipis-tipis aja gitu loh. Nah, ketika udah lulus ngadain reunian, baru tuh kelihatan make upnya agak lebih menor gitu. Pas reuni juga itu kan reuni angkatan ya kalau nggak salah ya, cuman kok kayaknya diketan banget sih. Ya itu bener reuni angkatan, tapi kayak nggak meyakinkan. Itu tuh reuni sekolah gitu. Pas dia ulah kecil doang kayak di kelas juga enggak deh kayaknya. Terus yang datang ke reuni itu ya cuma dikitan. Kalau memang itu reuninya ada berapa angkatan, bisa lebih meyakinkan aja gitu, lebih banyak gitu, walaupun memang kalau di real life-nya itu pas lagi reunian itu nggak mungkin datang semua juga, tapi kayaknya dikit banget kalau segitu. Sedikit, bahkan nggak sekelas aja kurang kayaknya itu. Iya, kayaknya sekelas aja kurang. Mungkin itu kalau misalkan reuni kelas bisa lebih yakin. Iya, gitu. tapi kan beda kelas. Iya, makanya itu juga beda kelas kan, si Dilan sama si itu. Dan si Dilan juga dikeluarin kan yang meninggal tuh siapa sih? Akeo. Oh iya, si Akeo yang Cina-Cina itu ya. Nah itu kan di situ digambarinya itu si Akeo itu meninggal dan Dilan itu sebagai sahabat baiknya itu merasa kayak terpukul lah gitu istilahnya, kayak teman orang gitu udah nggak ada gitu istilahnya. Tapi kalau menurut orang sih di visualisasinya itu agak kurang karena kedekatan antara si Dilan sama si Akeo-nya itu kurang tergambarkan di film aja. Entah kalau memang di buku memang benar si Akeo yang meninggal gitu, kalau memang di bukunya asli
begitu ya oke lah sesuai dengan buku, tapi secara visualnya kurang aja. Iya, Kalau kedekatannya memang nggak kelihatan ya. kedekatan antara si Dylan sama si sama Akel Akel itu gitu. kurang berasa aja. Pas akhir-akhir tuh ada adegan yang ditunggu-tunggu. Oh, Adegan di mana Milea nelpon Dylan. Si Milea kan sama si siapa tuh tunangannya tunangannya si Andovi Pak Jogja gitu. Ya kan nggak ngomong apa-apa tuh, mungkin sama canggung sama ya emang ada Iya, karena ada tunangannya. Terus ternyata diem-diem minta nomor ke Wati, nomor baru rumahnya Dylan kan udah pindah ke Cibiru tuh. Oh iya. Feel-nya yang pertama itu balik lagi tapi dengan konsep yang berbeda gitu. Itu, bener. Nah, karena pas yang di awal-awal kan sempat diulang lagi kan yang kayak jangan rindu itu berat gitu. Kan udah inilah, udah bosen gitu, udah basi. Di kedua juga ada kan gitu. Ya, maksudnya udah enggak zamannya lagi gitu. Nah, ketika pas momen si Dylan sama si Milea itu telepon lagi, nah itu treatmentnya yang dibikin berbeda tuh yang lebih menarik di situ. Ya itu jadi bener-bener ini loh yang ditunggu-tunggu gitu. Ada yang beda gitu dari yang satu kedua gitu. Tuh. Satu pertanyaan. Pertanyaan apa tuh? Nah yang pas waktu kata Milea tuh, Dylan kamu nggak apel katanya. Udah barusan. Iya. Nah itu tuh gimana gitu kan kalau di film tuh kan itu tuh apakah gitu? Benar atau enggak, karena pas waktu dia di sekolah aja ketika udah putus tolong bilangin saya udah punya pacar lagi gitu kan, cuma buat nutupin kesedihannya dia doang sebenarnya kayak gitu. Dan sekarang dia jawab kayak gitu tuh itu apakah benar dia udah punya lagi ataukah cuma alibi doang gitu. Pas di akhir tuh ada tulisan insya Allah kita ketemu lagi. Oh iya. Apakah dia mau bikin sequel lagi? Betul. Di Valentine tahun depan? Tapi kalau misalkan di bukunya gimana tuh? Kalau di bukunya sih sebenarnya Dylan tuh punya pacar lagi. Diceritain juga di bukunya? Diceritain kalau di bukunya. Jadi kayaknya emang ini ditutup dulu biar orang tuh puas-puasin dulu deh Dylan sama Milea gitu. Oh iya mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya pokoknya Rebo lah inisialnya Rebo gitu. Mungkin yang udah pada baca tahu kayaknya. Kalau yang udah baca apa namanya novel Milea Suara dari Dylan pasti tahu lah. Pas waktu bapaknya Dylan meninggal tuh kan Dylan sempat bilang tuh Disa sekarang udah punya pacar gitu kan. Mungkin nyambung kali ya. Bikin spin off-nya. Suara dari Disa. Apa Dylan? Suara dari Disa. Dylan suara dari Disa atau Disa suara dari bapaknya. Atau Milea suara dari Anhar. Yang bisa dipetik dari film Milea Suara dari Dylan itu mungkin lebih ke mengajak penonton itu supaya nggak senasib kayak seperti Dylan dan Milea yang lebih mengutamakan ego, gengsi dan juga emosi. Sebenarnya putusnya mereka itu kan karena kesalahpahaman. Iya. Kalian para remaja yang punya rasa menggebu-gebu tentang lope-lopean gitu. Jadi terbuka lah sama pasangan gitu. Maksudnya terbuka dalam artian kalau ada masalah dibicarakan gitu. Jangan dipendem-pendem. Muhasabah diri. Ketika kita putus dari pasangan atau dari pacar kita, disitulah kita baru berpikir keselamatan berkendara adalah nomor satu. Karena yang orang lihat si Dylan ketika pas lagi memotoran sama si Reoni. itu enggak. Pas memotoran sama si Milea kan nggak pernah pakai helm gitu, terus dia kekopan gitu nggak pakai helm, jalan gitu kan. Tapi ketika dia udah putus insaf kali ya dia baru pakai helm gitu. Terus diklik lagi ininya kan. Ya mungkin itu juga karena emang peraturannya beda. Kalau dulu mungkin masih bebas. Oh iya kali ya. Kalau kan pas itu kan Reoni itu tahun 2000-an ya. Udah wajib pakai helm standar nasional. Skor berapa nih buat film Milea Suara Hati dari Dylan? 7,5 cukup lah. Wah 7,5, gede lah 7,5 mah. Ya tadinya orang sih kasih 6,5 aja lah. Karena apa sih namanya? Ya itu kecewa sama yang pas di bagian awal aja karena itu terlalu kebanyakan itu sih. Kalau untuk bagian akhir oke lah masih terselamatkan gitu. Terselamatkan itu. Tapi mungkin kalau memang nantinya kalau memang bakal ada kelanjutan yang lain-lainnya ya tolonglah. Itu aja sih paling. Kalau misalkan memang ada tambahan dari kalian bagi kalian para pembaca bukunya atau penikmat bukunya pilih baik gitu ya, boleh silakan tambahin di kolom komentarnya. Jangan lupa like, subscribe juga sama nyalain loncengnya, terus
Oh iya, share ke semuanya teman-teman kalau emang teman-teman dirasa bermanfaat. Udah itu aja kali ya. Orang Ruli, suara dari Anhar. Erik, suara dari Disa. Tunggu ulasan film berikutnya. Bye bye.